satuan ya? Iya, 31. Dari segi usaha fotografer nih bang, belakangan ini kan banyak nih amatir bang, bisa dibilang sampai meledak lah. Ayo bro, dapat bro. Nah, kalau untuk dari segi fotografer itu sendiri dampaknya apa bang? Kalau penambahan tim-tim baru ya, tim amatir ya dampaknya positif kan. Kan semakin banyak tim-tim yang baru, ya semakin banyak juga kan peluang jobnya. Tapi yang jelas banyak tim baru juga, makin banyak juga kan persaingan di FB ya bang. Benar nggak? Oh iya dong, Nah, pasti ya. Karena kan maksudnya gini, setiap orang kan pasti ngelihat ada peluang bang. Kayak dari masing-masing orang lah, dari anak-anak Garuda Mas nih mungkin kan dia ngelihat wah fotografer punya peluang nih. Mungkin juga kan dari anak-anak Garuda Mas ada yang punya skill di fotografer, dia mau mencoba ke sana juga. Lalu kalau kawan-kawan di FB itu bang mensiasatnya seperti itu, mensiasatnya seperti apa? Kayak kualitas ya? Iya kita kan tentunya pasti dituntut sama klien itu adalah kualitas kan. Terus apakah ada komunitas tersendiri seperti tim-timnya bola itu? Komunitas FB-nya? Oh ada. Kita kan memang bukan diwadahi sih, jadi memang membentuk sendiri ya? Iya, digabungin dalam satu grup fotografer Jabodetabek. Jadi di situ juga kita udah dulu pernah ada rapatnya di Kemang. Jadi kita udah menyepakati untuk press harga. Jadi gitu, kita pokoknya udah sepakat untuk semua fotografer Jabodetabek itu harga press listnya seperti ini. Itu yang pernah gue share ke ya. Tapi jelas prospek untuk istilahnya menjadikan itu take profit sangat luar biasa bang. Oh iya dong. Maksudnya ya dengan antusiasnya komunitas sekarang itu dilihat kan hampir setiap pokoknya hari Minggu itu pasti masih ada juga tuh yang nggak kepegang. Hari Minggu ya biasanya tuh pasti ada hari Minggu tuh ada juga tuh job yang nggak kepegang. 2 aja minggu ini ada 2. Kalau harapan nanti bang dari segi fotografer nih, harapan nanti terhadap tim-tim amatir nih, apakah itu harus terus dikembangkan, terus dari segi sarana prasarananya apakah harus ditambah nih oleh pengambil kebijakan seperti apa bang? Oh iya dong bang, maksudku gini, semakin banyaknya nih komunitas, artinya kan mereka pasti butuh tempat. Nah, kita sih harapannya sama, komunitas itu semakin banyak berkembang, ya itu kan tempat butuh juga kan. Nah kita butuhnya apa? Kita harapannya ke pemerintah ya tempat segera dibuka, biar komunitas-komunitas ini punya tempat nih buat istilahnya menyalurkan hobi-hobinya mereka. Ini kan hobi, istilahnya ini kan satu hobi yang positif lah dibandingkan mereka harus nongkrong gak jelas kan. Betul. Ini satu wadah yang kalau gue bilang sih positif. Dulu kan kita pengen banget tuh, gue kan sebagai admin juga kan dulu istilahnya ngembangin bola itu wah susah banget kan. Mudah ya? Iya nggak mudah banget ya dulu, nggak boleh anak-anaknya ya, iya. Dari Sekarang lapangan. iya, sekarang dengan adanya fotografer ya media sosial lah, ngumpulin orang tuh nggak sulit lah, iya gampang.
ada rencana bang untuk istilahnya kerjasama gitu dengan para pengelola lapangan dan pihak-pihak kawan-kawan dari fotografer nih misalkan. Sebenarnya sih itu udah diterapkan bang sama temen-temen yang lain. Kalau gua sih kalau memang ada peluang, misalnya dulu gua pernah juga ditawarin di Brimob gitu kan. Namanya kalau misalkan ada peluang ya kita ambil. Tapi kalau istilahnya kita harus ke lapangan itu belum ada sih. Maksudnya gua belum ada plan di sana. Tapi misalkan ada peluang nih dari pengelola lapangan, ya kita ambil dong. Namanya peluang. Momen berkesan apa bang selama menjadi fotografer? Momen berkesan gua pertama kali bang. Gitu. Pertama kali ambil job itu gue langsung di blacklist 2 tim bang. Jadi karena apa istilahnya dianggap sebagai bibit pesaing nih gitu bukan? Ya, gue pas pertama kali gue ngejob fotografer nih, bekal gue itu belum istilahnya belum benar-benar komplit lah. Oh, masih otodidak lah bang. Bukan otodidak, maksudnya bekalnya itu kan kalau fotografer kan banyak nih bang. Ada yang namanya alat di kameranya lah, terus tekniknya lah, terus ada juga tentang di edit fotonya nih. Nah gue waktu itu pas pertama-tama itu skill udah ada, alat tuh fotonya udah ada, tapi alat buat ngeditnya gue yang belum ada. Jadi laptopnya waktu itu gue belum ada bang. Berarti selain apa peralatan yang mendukung, skill juga harus mendukung ya bang. Jadi dengan skill yang mumpuni juga kalau peralatannya nggak mendukung, ya Sama itu tadi. dua, iya. Namanya fotografer itu memang harus ada dua itu bang, alatnya mendukung dan skillnya mendukung. Tapi tetap ada yang namanya ketiga. Fotografer itu didukung oleh tiga item ini nih, skill, alat, sama yang namanya yang terakhir itu adalah di editingnya. Orang editor gitu lah ya. Mungkin editor Tapi ya. iya, tapi mereka sendiri ya. Kalau kayak gue sendiri yang edit. Nggak itu bang, nggak repotan istilahnya kan lagi ya. Enggak. Nah yang aneh nggak habis pikir tuh kadang-kadang begini bang. Lapangan itu kan 2 jam per 2 jam nih mayoritas di DKI ya. Iya. Misalkan abang dapat job dari Garuda Mas jam 2 sampai jam 4. Nah nanti tahu-tahu abang ada di pulau pasti dari jam 4 sampai jam 6. Kira-kira yang hal yang Oh itu nggak kenapa? bisa bang. Nggak bisa ya bang ya? Nggak bisa kalau gitu. Harus punya kru berarti ya. Maksudnya bukan harus punya kru juga. Jadi kalau memang jamnya itu terlalu benturan gitu ya kita biasanya pasti akan tolak job. Tapi kalau misalkan ada kru kita yang bisa ya kita coba tawarin ke timnya buat kru yang ambil. Di sini mah buang duit. Tuh. Tapi kalau misalkan jaraknya itu masih deket nih, misalkan kayak Pulau Mas ke Arcici itu kan bisa 10 menit lah ya. Kita konfirmasi dulu ke timnya, bang gua ada di Pulau Mas nih sampai jam 6. Paling gua kalau mau telat 10 menit. Nah, kalau mereka mau, mereka terima gitu kan ya nggak apa-apa bang, tidak sama tim. Kita terima, tapi kalau misalkan mereka enggak, ya kita juga nggak bisa dong, takutnya nanti kita mau komplain karena kita telat. Budget minim gitu untuk jadi seorang Jok main lagi. fotografer. Modal awal itu ini nih, segini nih. Modal awal itu paling enggak ini. Yang ini nih, buat jadi fotografer. Yang buat modal awal buat jadi fotografer tuh paling enggak ini bang. Jadi punya lensa panjang, punya body yang mumpuni, ada baterai sama memori sama monopod. Jadi itu kalau mau gua hargain ya, lensa ini nih yang panjang ini harganya sekitar 15. Body yang bagus sekitar harganya sama 15 sampai 17. Memori standar lah, baterai standar harganya paling ya memori 100.000, baterai sekitar 500 ribuan. Berarti berapa tuh? Udah 31-an ya? Iya, 31. Satu ya bang. Nah terus pertanyaan aneh nih bang, kalau ada tim-tim yang berminat dengan jasa abang, kira-kira bisa menghubungi siapa bang? Boleh. Kasih kontaknya bang. Kemana bang? Langsung ke boleh dicek di IG Kawan Motret. Nanti di follow, DM ke
adminnya, atau bisa langsung WA ke gua di nomor 08 111 095274. Subscribe YouTube-nya Bang Rio. Bukan namanya 9 channel. 99 channel. Pasti banyak lah yang bermanfaat di situ. Dicek.